Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Isran Lau. Teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga yang menyaksikan video ini selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, teman-teman, topik pembahasan kali ini kita akan membahas tentang pelakor ya. Namun sebelum melanjutkan pembahasan ini, terlebih dahulu teman-teman jangan lupa share dan subscribe channel video ini agar tidak ketinggalan informasi tentang seputar dunia hukum dari saya. Oke teman-teman, ya kita membahas pelakor ya. Nah, apakah seseorang yang telah melakukan perbuatan pelakor dapat diproses pidana ya, proses pidana. Nah, apa itu pelakor? Nah, istilah ibu-ibu atau wanita kekinian ya mengistilahkan bahwasanya perebut laki orang, suami orang, pasangan orang ya. Nah, itu perempuan yang telah merebut suami laki-laki orang. Nah, namun bagaimana jika laki-lakinya juga mau? Nah, itu namanya perselingkuhan ya, perselingkuhan. Nah, terus kemudian apakah perselingkuhan itu? Apa selingkuh itu ya? Selingkuh itu adalah suatu aktivitas atau perbuatan yang tidak jujur terhadap pacar, suami atau istri, juga kepada pasangan ya. Atau istilahnya adalah suatu perbuatan yang melanggar komitmen atau kesetiaan. Nah, itulah perselingkuhan. Nah, dapatkah seseorang yang melakukan perselingkuhan atau menjadi seorang pelakor dapat dipidana? Ya, sejauh ini ya undang-undang tentang hukum pidana di negara kita belum mengatur tentang proses pemidanaan terhadap para pelakor ya atau orang yang telah melakukan perselingkuhan ya. Belum ada sejauh ini ya. Namun suatu hubungan perselingkuhan itu ketika dibarengi dengan suatu perbuatan atau tindakan zina, perzinahan dalam istilah hukum ya, itu dapat dipidana ya. Nah, sementara perbuatan zina itu diatur pada kitab undang-undang hukum pidana atau KUHP istilahnya pada pasal 284 ya. Ancaman pidananya itu ya paling lama 9 bulan penjara ketika laki-laki yang telah diketahui telah kawin atau sudah beristri atau perempuan yang sudah bersuami kemudian melakukan suatu perbuatan atau hubungan zina, maka dapat dipidana ya. Itu ya perzinahan ya. Jadi suatu perselingkuhan ya ketika dapat dibuktikan dengan terjadinya suatu peristiwa atau hubungan zina maka dapat dipidana. Namun apabila ya seorang pelakor atau orang yang berselingkuh yang hanya sekedar bergandengan tangan, pegangan tangan, terus kemudian chatting mesra-mesra, nah itu sepertinya agak sulit untuk dilakukan proses hukum terhadap mereka ya. Namun perlu juga diketahui bahwa ya delik perzinahan ini merupakan delik aduan ya. Delik aduan itu ya apabila hanya orang yang merasa dirugikan atau mengalami kerugian yang dapat membuat pengaduan atau dapat melakukan penuntutan ya, membuat laporan ke polisian. Namun juga delik aduan ini terkait masalah zina itu ya dapat dicabut atau ditarik kembali. Maka ketika seseorang yang menjadi korban yang mengalami kerugian membuat laporan ke kepolisian atau melakukan penuntutan, nah jika di kemudian hari dia hendak mencabut laporannya kembali, maka
penyidik atau kepolisian dalam hal ini tidak dapat melanjutkan atau menindaklanjuti laporan tersebut dan harus dihentikan. Nah, itulah delik aduan ya, delik aduan. Nah, teman-teman, jadi suatu tindakan atau seseorang yang melakukan perselingkuhan atau menjadi pelakor tidak dapat dipidana. Namun apabila perselingkuhan tersebut dibarengin dengan suatu perbuatan zina yang dapat disaksikan oleh pasangannya, maka atau dapat disaksikan dan dibuktikan oleh pasangannya, maka itu dapat diproses pidana ya. Oke teman-teman, ya, demikian jelas ya informasi yang saya sampaikan. Apabila ada yang belum jelas, maka kita dapat berdiskusi pada kolom komentar ya di channel YouTube ini. Oke, demikian informasi ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.